Kita mungkin tetap berusaha, cuma anak-anak 3 tahun terakhir ini sangat lekat dengan gadget ya, dengan dunia medsos. Nah, hati-hati kalau kita memberi ruang terhadap kasus-kasus seperti ini, seakan-akan kita membuat hal ini adalah hal yang wajar, pantas untuk diterima, pantas untuk diikuti oleh masyarakat kita, rakyat kita, terutama generasi milenial yang harusnya kita lebih fokus, konsentrasi lagi setelah pandemi ini dengan didikan-didikan moral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi nih ya kan, tadi ya ngobrol sama Efzar. Sekarang kita ada 3 orang nih, ada Dr. Eva Sri Diana Chaniago atau biasa dikenal dengan Dok Eva. Ini viral nih Dok Eva nih sebelumnya. Lagi-lagi bersama Bang Efzar. Apa kabar Dok Eva? Alhamdulillah baik, insyaallah sehat. Mantap. Ya, ini teman-teman ya, topik yang seru adalah soal Miyabi. Jadi katanya mau ada acara gala dinner Maria Ozawa atau Miyabi. Ini kita buka dulu sebentar, kita baca beritanya sebelum nanti kita komentarin. Nih di Detik Hot, Miyabi atau Maria Ozawa akan menggelar gala dinner secara eksklusif di Jakarta. Satu orang yang akan mengikuti gala dinner itu harus bayar lebih dari 15 juta. Dalam keterangan flyer yang dikeluarkan oleh Represent Entertainment Present, gala dinner with Miyabi hanya untuk 50 orang. Nah, di berita yang lain misalnya di portal Islam ya, PA212 itu perwakilannya Novel Bamukmin ya, Ustadz Novel Bamukmin mengatakan menolak acara gala dinner ini dan mengatakan itu akan semacam merusak, karena disinyalir akan merusak moral bangsa seperti itu. Nah, Dok, kita nih sebagai orang tua nih ya, kita berhak sebenarnya untuk berkomitmen ya, karena ini kan Maria Ozawa atau Miyabi ini kan dikenal secara global itu sebagai artis film blue ya, film apa istilahnya, film porno ya gitu ya. Jadi film dewasa, film dewasa. Jadi kalau ada gala dinner di sini dan diperbolehkan itu kayaknya gimana gitu. Terus sebagai orang tua nih kita sebenarnya rada-rada gimana gitu. Pasti kita punya komentar ya Dok ya. Apalagi dokter juga nih sebagai pengamat parenting juga kan, sebagai dokter pastilah gitu. Gimana Dok? Ya, kita sebagai orang tua ya, tentu sangat menyayangkan. Apalagi negara kita ini bukan negara apa-apa ya, negara Pancasila yang sangat menjunjung nilai-nilai moral. Jelas sekali apa yang dilakukan oleh artis ini tidak mencerminkan sesuai dengan moralitas kita. Yang selain moral agama juga moral adab ketimuran. Ini hal yang sangat tidak layak untuk dipertontonkan, apalagi seakan diberi tempat, diberi panggung. Kita harus berpikir ulang, apalagi pandemi 3 tahun ini. Jujur anak-anak kita itu komunikasi ya dengan guru kurang, sosialisasi dengan masyarakat kurang, ke masjid juga untuk yang muslim, yang non muslim ke tempat-tempat ibadah juga kurang. Saya kira kita juga orang tua ya boleh jujur, mungkin dalam hal mendidik agama ya kita mungkin tetap berusaha, cuma anak-anak 3 tahun terakhir ini sangat lekat dengan gadget ya, dengan dunia medsos. Nah, hati-hati kalau kita memberi ruang terhadap kasus-kasus seperti ini, seakan-akan kita membuat hal ini adalah hal yang wajar, pantas untuk diterima, pantas untuk diikuti oleh masyarakat kita, rakyat kita, terutama generasi milenial yang harusnya kita lebih fokus, konsentrasi lagi setelah pandemi ini dengan didikan-didikan moral yang betul-betul diterapkan ke masyarakat, ke anak-anak kita, betul-betul lebih fokus daripada mungkin hari-hari yang dulu, ya kan? Karena 3 tahun ini betul-betul bisa merusak semuanya. Iya. Kalau lu gimana Zar? Ini tadi tiketnya berapa? 15 juta. Gua rasa itu udah sold out ya kali ya. 50 peserta doang. Iya, tapi ya 50 peserta.
pasti banyak para pesohor famous kalangan selebriti juga, apalagi karena selebriti ini dia punya konten juga kan. Pasti apalah 15 juta sepatu Balenciaga dijadikan konten, besok jadi 500 juta bisa selesai gitu. Kalau seleb yang turun ke sana investasi. Balenciaga 15 juta kurang 1.000 perak gitu kan, dibeli jadiin konten, besok jadi 500 juta selesai. Ujung-ujungnya bisnis. Orang tua, baik kita di Dokter Eva menyinggung kita selaku orang tua, aja juga kita orang tua anak-anak didikan anak-anak kita seperti masalah dekadensi moral ya tadi Dokter Eva bilang adat ketimuran yang menjunjung moralitas, attitude, manner harus cantik. Terus ini kita masuk pasca endemik, terus orang bisa mengunjungi kemana-mana yang penting mungkin udah divaksin, pakai masker. Ini ada tamu, tapi kok yang diundang kok nggak mencerminkan tadi disinggung masalah adat ketimuran seperti itu. Udah gitu, yang diundang ini adalah artis bintang porno. Ini manfaatnya apa? Manfaatnya ini sangat mengerikan ya, apalagi media mainstream sudah memblow up segala rupa akan kedatangan Maria Ozawa atau Miyabi segala rupa. Beritanya sudah menggema seolah-olah menutupi kasus-kasus korupsi, kasus minyak goreng, kasus aneh. Apakah ini bagian dari konspirasi seperti itu untuk menutupi kasus-kasus seperti itu? Kenyataan bahwa kita masih susah gitu ya? Iya, masih susah. Terus dan didukung dengan media mainstream segala rupa. Ini jadi apa? Dan sikap pesimistis tadi Dokter Eva menyinggung menjadi satu yang itu biasa aja gitu ya. Padahal kita ini orang yang menjunjung nilai-nilai religiusitas. Di situ termasuk norma-norma tentang etika seksualitas. Kan mengatur agama manapun mengatur. Seperti itu. Dan dari kalangan orang tua kita orang tua juga kadang akhirnya ada sikap-sikap pesimis ya. Pesimis bodo amat lah. Sikap-sikap seperti itu ya, satu orang bodo amat dikalikan mata rantai rusak negara seperti itu. Kita ini dihadapkan menjadi secularism, sekularitas, cara berpikir liar, cara berpikir global, segala rupa. Ini juga kampanye bagian termasuk kampanye negatif, kampanye termasuk yang heboh kemarin juga masalah LGBT segala rupa. LGBT dari salah seorang podcast tokoh gitu, publik. Karena LGBT juga bagian dari propaganda The New World Order, bagaimana merampingkan penduduk bumi gitu kan, jadi dikuasai pala elit global segala rupa. Itu bagian salah satu kampanye LGBT. Terus rusakan moral seperti itu ya. Harapan kita sebagai orang tua, kita mawas diri gitu. Kita ini menjunjung nilai-nilai nilai-nilai rohani, nilai keagamaan, anything agamanya, mau agama A, B, C, tapi yang sifatnya pluralitas. Ini kalau bicara pluralitas, bicara ini gitu. Ini masalahnya, ini common isu yang sangat memang di dunia barat di mana itu hal biasa. Tapi kita menjunjung etika ketimuran. Etika ketimuran itu nggak jauh dari namanya sifat agamis itu. Mungkin saya tambahkan. Iya, gimana? Ini menarik nih, Dok. Ya, jadi menurut saya gini, bukan masalah hanya menerima 50 orang, bukan masalah hanya betul Mas Herjar bilang 15 jutanya, tapi nilai kita sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai agama dan budaya ketimuran, menerima sebuah acara yang tidak layak, yang sangat tidak mendidik. Saya kira kalau dikaji-kaji apa sih manfaatnya? Manfaat saya kira hanya sekelompok orang, kelompok kecil. Tapi nilai kerusakannya atas bangsa ini itu akan sangat besar. Wah, betul, Dok. Nilai kerusakannya. Jadi mohon berpikir kembali untuk hal-hal seperti ini gitu loh.
Coba sekarang saja, gara-gara rakyat anak-anak kita terlalu dekat dengan gadget, dengan dunia, itu anak SMP udah nggak malu lagi posting di medsos. Iya kan, udah ada yang main gampar-gamparan, coba sayang-sayang udah panggil suami istri, hubungan duduk depan kita orang tua, dia layaknya pacaran seperti orang dewasa. Itu sudah di luar batas gitu loh. Apalagi negara memberikan izin dengan jelas-jelas kepada tokoh-tokoh yang sebenarnya tidak layak, sangat tidak layak di bumi kita ini, bumi Indonesia ya, bumi yang sangat menjunjung Pancasila religius. Saya rasa semua agama sama yang di Indonesia ini tidak akan membiarkan hal seperti ini. Tadi menyinggung masalah etika orang Timur. Nanti ada menanyakan, emang Jepang bukan dari orang Timur? Pasti ada seperti itu. Maria Ozawa kan Jepang kan? Jepang. Ini agama. Agama. Saya kira Jepang sendiri kan nggak menganut agama yang seperti agama mainstream yang kayak seperti Indonesia gitu kan. Ya Jepang dia punya budaya sendiri, culture sendiri. Yang hal seperti itu nggak ada larangan, mungkin kebijakan regulasinya kan di sana seperti itu. Kita di sini aja kawin beda agama ini masih ribet luar biasa kan, berarti kan agama itu kan nilai. Iya. Efeknya satu, kalau perilaku bebas seperti ini dibiarkan, akan banyak korban anak-anak kita, misalnya melakukan penyimpangan seksual ya, melakukan hubungan seksual yang tidak wajar, tidak sepantasnya, karena menganggap ini hal yang sudah biasa dan boleh gitu. Ini sangat berat, terutama saya dokter ya, sebagai dokter medis sedih gitu, seperti misalnya budaya Valentine. Contoh aja ya, karena kesannya dibiarkan, dibudayakan, mereka yang kecil-kecil yang belum berpikir panjang menjadikan ajang itu udah kayak hal biasa untuk itu hilang kegadisan. Sepertinya iya, itu sebuah keagungan. Wah, bangga ya, Iya, bangga. Saya hilang kegadisan di Valentine, saya kasih pacar saya. Itu sedih gitu loh, datang anak kecil-kecil masih belum ngerti apa-apa sudah hamil. Karena mereka nggak ngerti kalau hubungan mereka itu berakibat dengan sebuah kehamilan, berakibat akan adanya manusia lagi yang butuh hak aja, yang punya hak ajasi, butuh dilindungi, butuh hak hidup. Iya, hak hidup, butuh orang tua yang betul-betul menjaga mereka gitu loh. Tiba-tiba harus digugurkan. Iya, bukan lahir dari hal yang tidak terencana gitu. Ini sangat disedihkan sekali. Saya rasa para sosiolog ya, para ahli ilmu agama ini memang harus bersuara gitu untuk ini. Iya, ini sisi yang lainnya dari Dr. Eva. Teman-teman kalau ada di Twitter pasti tahu ini adalah salah satu influencer di Twitter. Atau kalau di ILC ya. ILC juga ya, pernah ya. Di sini penonton menemukan cara sudut pandang Dr. Eva yang berbeda. Yang ibu rumah tangga. Mewakili sosok seorang ibu. Kalau di Twitter mungkin garang. Wah, kalau di demo waktu November 2021 itu juga garang di atas mobil komando. Tapi hari ini kita ketemu dengan Dr. Eva yang sebenarnya, yang hatinya lembut ya, ethics of care-nya kuat ya. Dok, apa sih sekarang ya masalah terbesar bangsa ini menurut dokter? Ya, masalah yang terbesar bangsa kita ini adalah moral. Terutama ya moral generasi penerus. Budaya yang seharusnya kemajuan teknologi yang seharusnya membantu kita menjadi bangsa yang kuat, pintar dan hebat, itu karena tertinggalnya kemajuan dari agama, jadi kalah dalam dunia pendidikan dengan kemajuan teknologi, terutama pendidikan agama. Ini sangat berbahaya buat anak-anak kita, bahkan mereka kita semakin melihat berbeda ya. Mereka dalam soal sopan santun saja sudah mulai berbeda ya. Sopan santun anak-anak sekarang biasanya kalau kita ketemu sama orang tua itu salam atau mendahulukan yang tua, adab dalam yang diajarkan dalam agama dan budaya, bagaimana anak bersikap. Sekarang bahkan kita sendiri juga orang tua tanpa sadar sudah terbawa dengan arus teknologi ya. Mengunjungi itu bukan saudara, mengunjungi family, mengunjungi orang tua
sudah tidak lagi menjadi rutinitas ya. Bahkan hanya mengandalkan gadget, kita sudah cukup dengan telepon ya, video call. Itu pandemik ya kita nggak bisa berkomunikasi ya, secara ya. verbal Kalau pandemi mungkin itu hal yang menguntungkan. Iya. Tapi secara hubungan sosialisasi kemanusiaan itu membuat silaturahmi jadi jauh. Betul, itu Dok, salah betul. satu contoh. Satu lagi anak-anak itu lebih percaya kepada medsos media itu yang berbahaya daripada ke orang tua. Kadang-kadang mereka merasa yang lebih itu. Mereka kadang-kadang adab sama guru juga begitu. Ya kan banyak kita saksikan anak itu guru udah kayak toh saya bisa belajar dari media sosial, dari Google, dari media. Mereka kadang-kadang boleh mohon maaf, salah satunya saya lihat pernah kejadiannya di kampus ya, di FK sendiri misalnya ya. Mereka itu kalau nggak gurunya dia pas lagi ketemu agak beda gitu loh. Kalau lagi ketemu mungkin dia agak hormat, tapi begitu udah jauh siapa lu siapa gua. Itu adab-adab seperti itu, budaya-budaya seperti itu sudah mulai ada gitu. Jadi budaya teknologi ini harus betul-betul diimbangi dengan pendidikan agama, pendidikan moral yang mumpuni. Negara harus memikirkan bagaimana anak-anak kita ini ke depan tidak mabuk teknologi, tapi mereka harus menyadari bahwa kita ini adalah manusia, makhluk Tuhan yang diciptakan untuk Tuhan, hanya untuk Tuhan, berbuat mengabdi untuk Tuhan. Kehidupan di dunia ini karena kebetulan saya orang umat yang beragama Islam ya, dan saya yakin semua umat beragama pasti tujuan hidupnya satu, akan kembali kepada Tuhannya. Jangan menjadikan dunia ini adalah Tuhan. Membuat dunia ini adalah segala-galanya, bahwa semua konsep-konsep bahwa Tuhan adalah Esa, Tuhan yang menciptakan kita ini dilupakan gitu loh. Jadi anak-anak ini jangan sampai karena kemajuan teknologi lebih daripada pendidikan agama dan moral, anak-anak kita rusak. Karena ketika mereka sudah lupa akan tujuan hidup, mereka akan lupa nilai-nilai luhur, nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kemanusiaan. Karena ketika orang sudah bertuhan kepada dunia, maka duit adalah segalanya. Betul itu. Iya, itu. Lagi Ya. Pendidikan etika. Ya, makanya dulu gue pernah sekolah di Pancasila di John Robert Power itu yang mahal amit-amit, yang culture budaya luar. Sekarang luar sendiri mempelajari etika timur. Dari orang tua sampai yang children playground itu. Sementara kita yang orang timur meninggalkan budaya yang sudah bagus ya, akarnya sendiri, akar sendiri hilang gitu seperti itu. Jadi baik lagi memang kayak kurikulum pendidikan usia dini pada saat itu kan memang terjadi kerancuan, pro kontra segala rupa anak ini anak itu. Biarkan ya seks itu naluri, maksud dalam artian dia akan mengetahui dengan sendirinya. Memang ada pentingnya pendidikan seks usia dini di jenjang SD, jenjang SMP, jenjang SMA. Dalam artian ini memang harus ada batasan koridor. Bagaimana terutama sisi perempuan, dia harus menghargai itu dirinya, nilainya. Mau dipegang, lu berani bayar gue berapa? Bukan quote unquote membenarkan, nggak, dalam artian filosofinya kamu harus berpikir kamu ini, tubuh kamu ini dihormatin, dihargain. Kamu boleh disentuh dengan pasangan resmi kamu ketika kamu sudah menikah. Ada akta secara agama, akta secara negara, seperti itu. Jadi dipulangkan lagi kembali bagaimana dari jenjang SD, SMP, SMA, pendidikan etika, budi pekerti, moral, bagaimana kita bertata krama. Tadi Dr. Eva sudah menyinggung sopan santun terhadap muda yang tua juga bagaimana menyayangi yang muda. Antara senioritas dan junioritas, jangan sampai terjadi secara senioritas, secara junioritas yang akhirnya ada gap. Ya, agak ada jarak di sini yang akhirnya jadi karena anak juga nggak bisa lepas dari orang tuanya sekarang juga nggak bisa fokus lepas sama-sama gadget sosial media atau apa, itu
Jadi antara orang tua dan anak itu sudah nggak ada batasan. Ya makanya kadang-kala banyak kayak di famous manggil orang tuanya gua lu gitu. Kayaknya itu udah pantas itu. Udah lepas banget itu. Kontrol ya. Lepas kontrol, manggil ke orang tuanya, ke papanya, ke mamanya, gua lu gitu. Etika yang seperti itu kayak harus dimasifkan ke adik-adik kita kan. Kita kan nggak ingin seperti itu. Setuju. Nggak ingin seperti itu. Ini pembelajaran yang sangat mahal. Memang secara materi kurikulum itu susah, tapi kan praktek secara keseharian di lingkungan, di rumah tangga. Apakah kita selaku orang tua bisa berhasil mendidik anak kita? Nah, itu dia penting. Nongkrong di tukang minyak wangi, bau minyak wangi. Nongkrong di tukang ikan, bau ikan. Nongkrong ini. Lingkungan di luar yang akan membentuk karakter. Iya. Seperti itu. Ya, thank you banget ya. Jadi teman-teman yang di sana yang mungkin seumuran dengan kami yang udah jadi orang tua dan teman-teman mahasiswa UI yang nonton, mahasiswa yang lainnya juga, kalau nanti kalian juga akan jadi orang tua, and you have to be prepared akan kejadian-kejadian seperti ini. Jadi kita jangan pernah lepas dari ajaran agama since dari sekarang sampai nanti ya. Oke, terima kasih banyak Dok, terima kasih Bang Efzal waktunya ya. Semoga pertunjukan Miyabi-nya nggak jadi. Amin. Kalaupun jadi nggak usah diberitain deh. Nilai moral ya. Iya, apakah ini Pak menutupi isu-isu yang ada? Ini apakah? Iya. Oke. Macam-macam penting. Oke teman-teman, terima kasih ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.